Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Capricorn di bulan Agustus. Kita langsung ke TKP ya. Nanti kita kasih komplit sampai pesan alam semesta yang terakhir kalinya. Yang terakhir video ya maksudnya ya. Kita akan langsung buka Capricorn. Bagaimana kehidupanmu? Ada Five of Wands, ada Six of Swords, ada Queen of Cup, ada Page of Sword. Nampaknya beberapa kalian lagi perjalanan ke arah yang benar ya, ke arah yang lebih damai, ke arah yang lebih tenang ya. Semua senjata, semua amunisi kalian udah punya nih. Tinggal bagaimana kalian memaksimalkan peralatan tersebut, potensi-potensi kalian yang ada ya. Memang berat tetapi bisa, memang nggak gampang tetapi selalu ada jalan keluar bila kalian menginginkan sesuatu. Itulah kekuatan Capricorn, selalu mencari jalan dan selalu mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Target yang tinggi terhadap dirimu sendiri membuat kamu memang banyak berpikir, menguras tenaga, harus memang perlu benar-benar konsentrasi dengan apa yang kalian tuju. Tapi harapannya ada ya, kesempatannya ada, peluangnya banyak. Dan begitulah Queen of Cup bekerja, yang akan menampung segala macam pelajaran-pelajaran kehidupan di dalam bulan-bulan yang lalu ya, untuk kalian benar-benar mengimplementasikannya di bulan Agustus. Nampaknya sih kekuatan kalian adalah bagaimana semangat dan fokus kalian terhadap satu tujuan yang saat ini lagi kalian kejar, yaitu ketenangan jiwa, kebangkitan spiritual. Bisa jadi begitu ya, lebih dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan semua akan ditambahkan kepadamu seperti apa yang kalian butuhkan dan seperti apa yang kalian inginkan. Kita naik level ya, naik level, kalau dicepetin next level ya, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang dimana kalian benar-benar nyaman dengan diri kalian sendiri dan lingkungan. Kita lihat rezekinya Capricorn. Queen of Wands, Queen of Pentacle, semua queen keluar ya, dimana di sini memang dibutuhkan sisi feminin, bukan hanya energi maskulin aja yang kalian perlukan di kehidupan bulan Agustus, tetapi energi femininnya lebih dibutuhkan, intuisi lebih dibutuhkan, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dengan kelembutan. Sebelum masuk ke energi rezeki secara real, intinya kalau orang-orang sekarang masyarakat ya mengatakan energi itu rezeki itu asumsinya adalah duit ya. Kita akan baca nanti masalah duit setelah himbauan untuk melepas ikan. Tonton videonya ya, mungkin 1 atau 2 menit. Toto akan bekerja sama dengan ikatan, komunitas ya, komunitas Ayo Melepas Ikan atau AMI yang ada di Denpasar, Bali, yang akan secara serentak melepas ikan di tanggal 17 dan tanggal 31 Agustus. Bila kalian ingin berpartisipasi, kalian bisa berdonasi ke Toto ya, WA ke Toto, nanti dikasih rekening bendaharanya AMI. Kemudian kalau ingin melepas ikan secara pribadi boleh ya, pergunakan kegiatan 17-an tuh di RT-RT kalian, di RW setempat, untuk membersihkan sungai, selokan dan sebagainya, kemudian melepas ikan ya, duitnya dibelikan melepas ikan. Daripada yang hura-hura yang mungkin ya justru sedikit membahayakan ya, seperti panjat pinang. Bukan berarti untuk menggeser kebudayaan lama ya, tetapi sebenarnya ya kegiatan yang lebih bermanfaat bagi semesta itu ya. Bagaimana kita udah mengeksploitasi semesta sampai sekarang ini, menjajah, memperkosa Ibu Pertiwi sendiri ya. Dan tanpa ada rasa untuk mau membalas budi ya.
Ibu Pertiwi sih tidak minta ya untuk dibalas budinya, tetapi seharusnya kita sadar untuk ikut melestarikan alam. Dan efek yang lain filosofinya adalah memberi kebebasan, memberi kesempatan kedua bagi makhluk hidup, terutama yang sekarang ini ikan ya. Terutama ikan lele yang ada di pasar atau di warung-warung yang udah ya satu langkah lagi ke penggorengan ya. Jadi santapan kita semua ya, itu yang kita beri kesempatan kedua. Filosofinya pasti untuk membebaskan diri kita dari kekangan, tekanan, dan apapun yang kita tidak kehendaki. Itu akan benar-benar rilis energi negatif kita, melepaskan semua energi negatif kita, baik dari luar atau dari dalam diri kita sendiri, berupa emosi, dendam, sakit hati, dan iri hati, dengki, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya Mbah, ngobrol terus melepas ikan. Saya mau goreng ikan aja duitnya nggak ada ya. Diusahakan kalau memang nggak bisa melepas ikan, paling nggak perbaiki lingkungan kalian ya, di sekitar-sekitar kalian. Kalau memang nggak bisa untuk membeli ikan ya, membantu berpartisipasi, tidak buang sampah di sungai, tidak buang sampah di selokan, itu juga ikut melestarikan alam. Oke. Baiklah Capricorn, kita kembali ke laptop ya. Bagaimana rezeki kalian? Sebelum membahas ke rezeki masalah duit, kita bahas dulu masalah kesehatan. Capricorn sehat banget, bugar banget. Di bulan Agustus nggak ada kendala, bahkan semua lebih prima ya. Mungkin karena banyaknya atau banyaknya ilmu yang kalian serap dari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Banyak Capricorn yang sakit hati dan sakit jiwa ya. Maksudnya itu dendam kayak begitu ya. Itu yang menjadi sebab penyakit yang utama. Tetapi di bulan Agustus kalian bisa menyingkirkan itu, bisa menyingkirkan sakit hati, bisa menyingkirkan sakit jiwa, sehingga kesehatan kalian benar-benar prima. Bukan sakit pikir ODGJ ya, tetapi dendam dan pikiran-pikiran yang overthinking yang membuat kalian susah tidur ya. Di bulan Agustus kalian akan menemukan ketenangan nih. Six of Wands adalah perjalanan kalian menuju ke arah yang tenang. Kalian udah berada di jalan yang benar untuk mewujudkan segala cita-cita kalian. Untuk rezeki, Queen of Pentacle mewakili segalanya ya. Dan The Sun mewakili bahwa bagaimana cerahnya energi rezeki kalian secara duit. Step by step kalian lebih baik. Bahkan banyak yang bisa membeli rumah ya Capricorn ya, atau mobil, atau sesuatu yang kalian inginkan di bulan Agustus ini banyak yang akan tercapai dengan bekerja samanya antara Queen of Wands, Queen of Pentacle, dan Queen of Cup. Dimana yang satu mewakili jiwa, feel, yang satu mewakili bagaimana kalian mengimplementasikan segala macam pengetahuan dan skill kalian nih, skill. Kemudian dan mempergunakan kesempatan itu membuat menjadi benar-benar kalian kerjakan sesuai dengan apa intuisi kalian. Itu ya, Queen. 3 Queen keluar di dalam kehidupan keseluruhan secara keseluruhan untuk Capricorn. Dan bagaimana kalian mencari rezeki. Dan tentu saja Queen of Pentacle hasil akhirnya merupakan kesenangan tersendiri bagi Capricorn. Zodiak yang berelemen tanah, semua berbau materialistis, semua berbau material, semua berbau materi. Bukannya Capricorn materialistis ya, tetapi dia memang ingin atau sesuatu yang bagus. Seperti dengan beberapa zodiak elemen tanah yang lainnya ya, Taurus dan Virgo. Semuanya ingin sesuatu itu nyata gitu ya, bukan hanya diangan-angan dan diraba, bukan hanya diangan-angan, tetapi membutuhkan sesuatu yang bisa diraba, dipegang. Baru itu adalah real logikanya seorang Capricorn. Bingung Mbah, bulet bacaannya ya, diulang-ulang ya, karena ini memang seperti itu ya. Capricorn membutuhkan sesuatu yang berputar di bulan Agustus ini. Logika saja tidak cukup, intinya gitu ya. Itu ketemu kuncinya ya Mbahnya ya.
tak cekel popokmu Capricorn ya. Kalau orang-orang daerah saya dulu gitu ya, udah kepegang popoknya, istilahnya udah kepegang kuncinya. Jadi tidak cukup hanya berpikir matematis dan logika saja, tetapi harus menggunakan feel, jiwa, intuisi. Dua-duanya bila kalian bisa sinergikan di dalam kehidupan kalian di bulan Agustus, kalian akan menemukan the sun, kebahagiaan, kebangkitan baru, pendapatan baru, sumber keuangan baru yang akan luar biasa banget, sampai kalian bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Banyak Capricorn yang sudah mencapai ini. Kalau kalian belum mencapai, kalian boleh konsultasi dengan Mbah Toto ya. Biayanya kalau kartu tarot tuh sesukamu dan serelamu ya, namanya sukarela ya. Kalau nggak suka dan nggak rela gimana Mbah? Ya nggak usah baca ya. Namanya aja sukarela. Kalau nggak suka dan nggak rela ya nggak usah ya. Nggak usah baca maksudnya ya. Kita lanjutkan untuk bagaimana pekerjaan dan rezeki untuk para pegawai. Bagaimana karirmu di bulan Agustus? Capricorn, nah kan banyak potensi yang akan tergali ya di bulan Agustus ya. Kalian para pekerja dan para karyawan, intinya orang-orang yang digaji, hati-hati dengan targetmu yang terlalu tinggi karena bisa-bisa kalian jatuh dan kecewa. Susun strategi anak tangga untuk kalian step by step melampaui satu persatu kesuksesan demi kesuksesan. Bila kalian ingin naik tangga ke-15 atau ke-12 atau ke-15 ke-17, kalian harus melangkah satu langkah demi satu langkah, naik. Semua anak tangga mempunyai andil yang sama untuk mengantarkan kalian ke dalam kesuksesan, mempunyai beban yang sama untuk kalian mencapai kesuksesan. Jangan ingin melompat di bulan Agustus ya Capricorn ya, karena bisa-bisa tergelincir dan jatuh ke dalam kekecewaan. Ini diingatkannya seperti itu. Ini kartu loh ya, bukan Mbah Toto yang ngomong ya. Pergunakan segala macam potensi yang ada di dirimu, terutama intuisi, kepekaan batin kalian. Belajar berbicara dengan hati nurani untuk lebih baik lagi. Belajar terutama mendengarkan bagi hati nurani yang akan bicara kepada kalian. Susah bah ya, bagaimana berbicara dengan hati nurani? Berbicara aja sulit, apalagi mendengarkan. Belajar ya, intuisi seorang Capricorn seperti zodiak elemen tanah dan zodiak elemen air, semuanya berintuisi tinggi. Memang sih intuisi elemen air lebih kuat, tapi untuk Capricorn itu mempunyai intuisi yang kasar tetapi pasti ya. Tiba-tiba ada sekelebat, ada bayangan, oh ini. Terus apa yang ada berputar-putar di dalam pikiran kalian, tiba-tiba ada kling. Nah, ketemu ide yang cemerlang. Taurus dan Capricorn mempunyai segudang ide yang banyak di bawah sadarnya. Nah, itu yang perlu kalian gali ya. Begitu ya untuk rezeki atau untuk karir para pekerja dan karyawan. Jangan khawatir, walaupun ada kekecewaan sedikit tetapi akan terbayar di akhir Agustus. Gaji meledak ya. Banyak yang naik gaji, banyak yang komisinya tinggi, banyak pula yang bonusnya tuh tiba-tiba aja nggak karu-karuan banyaknya. Yaitu karena kalian benar-benar bisa tabah menjalani apa yang terjadi terhadap godaan-godaan, terhadap celaan-celaan, dan kalian bisa melewatinya dengan baik. Jangan terus kecewa dan kalian sampai terpuruk ya. Sekali lagi, kalau kalian kecewa dan terpuruk, segera telepon Mbah Toto ya. Segera WA yang sukarela itu loh ya. Dan itu akan bisa menyelamatkan banyak Capricorn untuk bangkit dari keterpurukannya. Kita lanjutkan ke pengusaha aja Mbah. Ini diulang-ulang ya kalau belum bisa mencerna ya, karena ini yang ngomong kartu. Saya juga masih memikirkan ini apa maksudnya, nanti saya dengarkan lagi ya.
Kita lanjutkan untuk para pengusaha. Kayaknya untuk pengusaha bacaannya lebih real dan lebih gampang ya. Urutan-urutan kartunya The Star, mulai perjalanan baru, tumbuh, dan terus kemudian banyak yang dihasilkan. Berbeda dengan para pekerja yang kartunya memerlukan pemahaman yang sangat logis ya. Tetapi juga harus dibarengi dengan intuisi yang tinggi. Sisi feminin kalian keluarkan gitu ya. Untuk para pengusaha, ada awal perjalanan baru yang bagus. Banyak usaha kalian bertumbuh dengan pesat dan kalian kadang-kadang lupa menyadarinya. Ini diingatkan lagi nih, ada beberapa yang terbuang. Bisa jadi sebenarnya kita mau untung 100 juta nih misalnya. Tiba-tiba aja ada pengeluaran yang nggak terduga. Sekali lagi, bacaan tarot bukan ramalan yang pasti 100% terjadi. Ini adalah tanda-tanda nih. Jadi ini bisa kalian hindari. Kekecewaan ini di para pegawai juga bisa kalian hindari. Uang-uang yang terbuang, kebocoran-kebocoran, ataupun sesuatu yang terbuang begitu saja karena harusnya cuan 100 juta atau 1 miliar, tapi nggak ada sampai di situ, beberapa persen terbuang, bukan dimanfaatkan ya, ditanggulangi dengan baik. Dengan apa mbah nanggulanginya? Audit. Walaupun kalian mungkin perusahaan kecil atau sekedar warung atau sekedar buka toko kelontong atau pedagang ayam di pasar, pedagang sayuran, audit ya. Bagaimana kalian membeli dengan benar-benar sesuai produk, sesuai kualitas, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan kuantitasnya ya. Audit, terutama kalau perusahaan besar nih yang menyangkut banyak orang, internal audit dan eksternal audit harus kalian lakukan di bulan Agustus karena banyak kebocoran. Ini ada tanda-tandanya nih, petanya di bulan Agustus akan banyak kebocoran, jadi tanggulangi. Walaupun bertumbuh, walaupun banyak rezekinya, banyak hasilnya, kalau banyak bocornya, eman ya, sayang. Bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Dan bila kalian memberi kesempatan, kebocoran-kebocoran itu terus berlangsung, bukan saja merugikan kalian, tetapi merugikan orang-orang yang kalian beri kesempatan ya. Karena itu akan membuat dia berpikiran buruk. Kemudian bisa jadi kalau terlalu lama, terlalu berlarut-larut, setelah semua terlambat, dia akan kalian pecat ya. Pecat jadi mitra bisnis, pecat dari karyawan, atau kalian istilahnya akan berantem dan kemudian hubungannya tidak baik-baik saja, tidak baik-baik lagi. Itu yang ditanggulangi, sehingga kalian memerlukan audit. Sekali lagi Capricorn, pengusaha, para pengusaha ya, audit itu apa toh mbah? Ya itu tadi ya, kalian teliti satu persatu. Dari pengeluaran, hasilnya apa, pemasukan apa, ditulis dalam catatan kecil yang sederhana kalau memang usaha kalian masih sederhana. Kalau kalian lebih kompleks, internal audit dan eksternal audit diperlukan di bulan Agustus. Itu pesennya kartu begitu ya. Jadi untuk menghindari ini nih, banyak yang terbuang nih. Walau hasilnya tetap ada, tetapi eman tuh apa mbah? Sayang untuk nantinya bila terbuang begitu saja. Kita lanjutkan ke asmara ya. Bagaimana asmara seorang Capricorn? Bagaimana asmara seorang Capricorn? Yang single dan single parent mendapatkan sebuah peluang emas untuk kalian mempunyai kesempatan double, atau mendapatkan gebetan baru, atau mendapatkan pacar yang baru. Di sini memang ada banyak kegiatan atau hal-hal yang kalian lakukan. Yang utama adalah melupakan masa lalu, move on. Capricorn tuh orang yang gampang move on ya. Tetapi di dalam urusan berpacaran dia nggak begitu ya. Move onnya lama. Terus move on cepetnya untuk apa mbah? Bila dia usaha mengalami kerugian, dia akan cepat bangkit dan melupakan yang kekalahan itu, dianggap sebagai bahan pembelajaran atau
ongkos biaya belajar, ongkos sekolah di dalam bisnis. Tapi di dalam urusan cinta, kalau sudah membekas, dia susah move on-nya ya. Itu yang harus kalian perbaiki ya untuk para Capricorn di single dan single parent. Terutama yang single parent, lupakan masa lalu, jelang sambut masa depan di bulan Agustus penuh keceriaan ya. Kita akan lanjutkan untuk para couple. Bagaimana para couple, baik yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran belum menikah. Eight of Swords keluar 2 kali ya. Ini Eight of Swords, ini juga Eight of Swords. Sebenarnya banyak yang belum kalian keluarkan, banyak yang belum kalian lakukan untuk memperbaiki hubungannya. Bagaimana ketabahan kalian sebenarnya harus segera diselesaikan, bukan hanya menikmati rasa sendiri atau sakitnya hati kalian dikhianati, tapi bagaimana kalian memenangkan dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian baru menularkan kehidupan atau kebahagiaanmu kepada pasangan kalian nih. Ketabahanmu di dalam memendam rasa sakit, kadang-kadang sampai kamu bisa melupakan segalanya, walaupun tidak move on, tidak memaafkan. Ini perlu pintu maaf yang lebar banget, pintu maaf yang dalam banget untuk kalian bisa berbaikan kembali atau membangun suasana romantisme di dalam hubungan asmara kalian ya. Kenapa banyak ini ya? Ini jadinya rumit ya untuk Capricorn ya. Ada kemenangan tetapi ada sakit hati, dan ada ketabahan tapi juga ada potensi untuk kalian sebenarnya tuh kalian mampu untuk menyelesaikan itu dengan sangat baik-baik saja. Tapi banyak Capricorn yang terjebak di dalam meratapi diri sendiri ya. Gitu ya untuk para Capricorn nih. Kalian yang terjebak di dalam masalah asmara, intinya pergunakan intuisi kalian, pintu maaf yang lebar banget, karena banyak pasangan kalian akan melakukan kesalahan. Kalau kalian tidak menginginkan, semoga ini tidak terjadi dan tidak resonate ya. Tetapi kalau pun itu terjadi, pergunakan pintu maaf yang lebar banget di bulan Agustus. Semoga satu kali lagi, ini adalah general reading energi banyak Capricorn. Semoga ini bukan Capricorn yang kalian yang menang-menang aja ya. Ada kemenangan di mana kalian bisa membuat suasana baik kembali, membuat suasana happy kembali tanpa menyakiti, tanpa merendahkan pasangan kalian. Begitu ya, bila kalian ingin menang, kalian bisa melakukan sesuatu yang tanpa menyakiti hati pasangan kalian. Itu intinya ya. Bahasanya Mbah Toto belibet ya. Untuk membaca ini agak rumit ya. 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 ini rumit bacaannya ya. Memerlukan energi yang banyak banget untuk membaca ini ya. Saat ini banyak Capricorn yang tidak ingin energinya dibaca ya. Intinya banyak Capricorn yang menutup hatinya, membekukan hatinya. Itu deh kita bongkar di pesan semesta deh ya. Bagaimana pesan semesta? Your commitment is being test tuh kan. Nih, ini nih. Pantes banyak yang susah dibaca ya. Kali ini it's time to take action. Ini nih pesan semestanya ternyata begini ya para Capricorn ya. Saat ini komitmenmu ini setengah diuji. Bagaimana nih, terutama dalam couple ya, dalam hubungan asmara yang berpasangan maupun yang belum menikah, juga hubungan kerjasama antara karyawan dan perusahaan, antara kalian dan atasan, bawahan dan atasan, dan sesama rekan kerja tim. Komitmen kalian yang lagi diuji dengan banyaknya persoalan yang akan terjadi di bulan Agustus. Tapi ingat, look at the bigger picture-nya. Hasilnya duitnya banyak.
Hasilnya duitnya masih ada yang bisa ditabung bagi para pengusaha. Kemudian bagi para pecinta nih, para couple, ada kemenangan di dalam ketabahan kalian menyelesaikannya dengan hati yang dingin dan kepala yang dingin. It's time to take action. Gitu ya, lakukan yang terbaik untuk segala macam persoalan yang terjadi. Ini ruwet ya bacaannya ya. Kalian boleh lihat bacaan yang lain ya, mungkin zodiak pasangan kalian ya. Nggak seruwet ini ya bacaannya ya. Ini Mbah Tutu bacanya tertatih-tatih dan bener-bener banyak kalian para Capricorn yang menutup diri nggak mau dibaca. Ini yang jadi permasalahan ya. Terus kemudian satu, ini banyak yang komitmen kalian yang lagi diuji. Jadi saatnya untuk kalian lebih membuka diri ya, membuka hati, membuka pintu maaf. Jangan tutup dirimu. Semoga para Capricorn selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.